Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Kita lompati nomor 5 dulu biar sama-sama ya, sama-sama membahas tentang tembakan di bola basket. Jadi biar pembahasannya sama, nanti yang bawah, yang tadi yang sepak bola di bawah, nanti biar jadi satu juga. Nomor 5 ini lebih, kalau nomor satu tadi sederhana, nomor 2 itu agak tambah panjang sih. Nomor 5 ini analisis, jadi mungkin agak panjang lagi. Meskipun jawabannya tidak menggunakan angka, jadi jawabannya cuma bola mengenai tepian ring, bola mengenai papan, bola tidak sampai ke ring, bola tepat masuk ke ring, atau bola melewati papan. Nah, kita harus menganalisis pada jarak 6 meter ini bolanya itu jatuhnya di mana. Kalau tadi kan di soal nomor 1, nomor 2 itu dijelaskan dia jatuhnya di mana. Kalau ini tidak dijelaskan dia jatuhnya di mana, itu tidak jelas. Maka kita harus mencari, kalau saya tembakkan bola itu jatuhnya kemana gitu. Di sini sudah ada ukuran tinggi ringnya 3,05 meter dari dasar ya. Tingginya 0,9. Terus jarak ini nanti di bentar, penanya. Nah, tembakan ini pada 6 meter itu kemana gitu. Nah, sebenarnya kita perlu mengecek dulu nih, kita mengecek tinggi maksimalnya itu berapa toh, karena ini kan dia, apakah di sini ada pilihan, di pilihan apakah bola melewati papan. Jadi kalau bola melewati papan berarti tinggi di saat ini harus lebih dari sini. Kalau kita kurangi dulu ya, 305 kurangi 175 itu 0, 10 7 itu berarti 3, 130 berarti tinggi bola kering itu 1,3 meter ditambah 0,9 ya kan, ini 0,9 berarti tinggi bola sampai papan ini berarti 2,2 meter kan gitu. Nah, nanti kita bisa ngecek apakah di jarak 6 meter mendatar ini bola ketinggiannya lebih dari 2,2 meter apa tidak. Kalau lebih dari 2,2 meter berarti dia bola akan melewati papan gitu nih. Kalau nanti di atas 1,3 berarti bolanya akan mengenai papan. Kalau pas 1,3 berarti bolanya tidak masuk ke ring tapi dia mengenai ring gitu nih. Saya ganti warna dulu. Hamax rumusnya kan kita pakai V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kemudian kita bisa juga mengecek X maxnya, jarak maksimalnya. Itu kita menggunakan yang 2 nggih. 2 V0 kuadrat sin kuadrat sin theta cos theta per G. Gitu. Karena ini 53, nanti kalau menggunakan yang V0 kuadrat sin 2 theta ini akan agak susah kalau tidak menggunakan kalkulator, karena tetanya 53, berarti kalau sin 2 theta itu berarti sin 106. Tapi kan susah nih kalau tidak pakai kalkulator, hafalannya kan tidak ada gitu oke. Nah, kita cek dulu, kita nyari hamaxnya dulu, kita cari hamaxnya dulu, kita bisa kesana. V0 nya soalnya sedang bola dilemparkan dengan kecepatan 10, berarti 10 kuadrat sin kuadrat kali 0 bentar nih 53 ya, derajat per 20. G nya 10 berarti 2G 20. Ini bisa coret atau tulis dulu 100 0,8 dikuadratkan ke 0,8 per 20, berarti ini coret 5A. Bentar ya, saya cek dulu. 0,8 kali 0,8 kali 5 3,2. Berarti tinggi maksimalnya itu adalah 3,2 meter. Jadi bola ini, tembakan ini bisa mencapai ketinggian 3,2 meter. Padahal tinggi papan basketnya hanya 2,2 meter gitu. Nah, sekarang kita cek tinggi maksimal ini itu pada jarak mendatar berapa. Maka kita menggunakan T nya benar boleh, atau
digunakan T-max nya. Sebenarnya caranya boleh macam-macam ya. Ini saya ambil yang mungkin kan kita mengecek tinggi maksimal itu dia sudah 3,2 lah, 6 meter ini jarak mendatar maksimal enggak, kita cek nih, cek X max nya berarti 2 kali 10 kuadrat pakai yang ini, sin 53 itu 0,8, cos 53 0,6 per 10, ini bisa coret jadi 1, hasilnya kita 0,8 kali 2 kali 0,6, 9,6 meter. 9,6 meter nih. Berarti jarak terjauhnya jadi gini gambarnya. Seret jebret di sini. Berarti kalau diparuh menjadi 2, 9,6 itu 4,8. Di sini 4,8 meter, di sini 4,8 meter. Tinggi maksimalnya 3,2. Jadi 3,2 meter itu sudah melebihi 4,8. Sedangkan ini kan jaraknya 6 meter. Berarti 6 meter kan kira-kira bisa di sini. Berarti dia sudah turun. Berarti kemungkinan dia tidak melewati papan bisa. Kalau pas di sini, pas misal ini jaraknya itu kok 480 cm, berarti dia melewati papan karena lebih tinggi dari tinggi papannya. Karena tinggi papannya hanya 2,2 meter. Sedangkan tinggi maksimalnya bisa 3,2 meter. Tapi di soal jarak bola dengan ring itu 6 meter, berarti kan di sini berarti dia sudah turun. Berarti tingginya lebih kecil dari 3,2. Maka kemungkinan bisa lebih kecil dari 2,2, bisa lebih besar dari 2,2. Maka kita cek lagi. Sekarang kita cek nih. Untuk mengeceknya berarti kita bisa nyari T-nya. Sama dengan tadi. Di sini ada X, ini kan X. Di sini ada H. Pasti pada H ini kita cek T-nya itu bisa enggak. Kita cek T-nya. Yang GLB mau nih, karena sudah ada GLB itu berarti kan X T itu kan X per V0 X. X-nya niku 6 nggih. 6 V0 cosnya cos 0,6, cos 53 nggih. Cos 53 0,6 hasilnya 10 per V0 gitu. Jadi kan 60 naik bagi 6 sebelah, makanya ada V0 nya. Nah, kita masukkan rumus GLBB yang H, karena ada H nya sama dengan yang tadi, intinya sama. Yang GLBB itu kan H sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat, hanya 1,3 ini 1,3. Oh, atau hanya pakai apa dia, oh ini mau nyari V0 enggak, kita boleh pakai yang lain karena V0 nya sudah tahu ini, kita nyari hanya coba ya. Kalau tadi kan nyari T nya, nah sekarang kita nyari hanya pada detik sekian itu tingginya berapa tuh gitu. 10 V0Y itu kan pakainya sin 53, T nya kan ini kan V0 nya sudah ketemu ya, V0 nya kan ada, oh saya lupa kalau di soal ada V0, berarti 1 sekon, V0 nya kan 10. Nah ini sedangkan bola yang dilempar mempunyai kecepatan 10 meter. Tadi di soal nomor 1, nomor 2 kan tidak ada V0 nya, saya lupa. Berarti T nya 1 min 5 kali 1 kuadrat 1, berarti sin 53 itu 0,8, berarti 8 kurangi 5, berarti tingginya adalah 3 meter. Nah gitu. Karena jadi saat ini, berarti jawabannya sudah ketemu ini. Berarti ini kalau ditembakkan ke sana, mana kursornya, sini sudah turun, tapi turunnya sedikit, gitu, turunnya sudah sedikit karena dia tingginya sudah mencapai 6 meter, 3 meter. Berarti padahal tinggi dari titik ini, nih, dari titik ini sampai ke titik ini sini itu kan hanya 2,2, 1,3 ditambah 0,9 itu 2,2. Tingginya saat dia itu adalah
3 meter, maka jawabannya bola itu sudah melewati papan ring gitu. Maka perlu dicek nih. Jadi kalau soal model seperti ini dicek pada saat itu, pada jarak itu, apakah dia sudah mencapai titik maksimal atau belum, apakah dia sudah mencapai jarak maksimal atau belum, berapa waktu yang ditempuh sampai ke titik yang ditanyakan gitu. Kemudian dicek tingginya sekarang berapa tuh, gitu. Mencari tinggi berarti kita perlu waktu. Lah waktunya pakai GLB mawon. Kalau pakai GLB kok variabelnya enggak ada kayak soal nomor 2 tadi, yang untuk T2 kan X-nya enggak tahu, V0-nya enggak tahu, T-nya enggak tahu. Berarti kan kita enggak mungkin pakai GLB. Maka kita pakainya GLBB. Mau enggak mau pakai GLBB. Kalau pakai GLBB maka perlu pemfaktoran. Jadi bola melewati ring. Kenapa? Karena hanya sudah 3 meter tadi. 3 meter. Berarti melebihi 2,2. Berarti di atasnya papan ring gitu. Gitu nggih. Itu pembahasan yang nomor 5.